diagram batang. Ada yang tahu data itu apa dan diagram batang itu apa? Nah, di sini kita akan diskusi tentang pernahkah kamu melihat grafik berbentuk batang di buku, poster atau berita? Pernah nggak diagram batang melihatnya di buku? Nah, data itu bisa dibuat seperti tabel apa enggak? Bisa ya. Tujuan pembelajaran kali ini akan mempelajari yang pertama itu menjelaskan pengertian diagram batang. Yang kedua, menyebutkan bagian-bagian diagram batang. Yang ketiga, membuat diagram batang sederhana dari data. Yang keempat, membaca dan menafsirkan informasi dari diagram batang. Yang pertama itu diagram batang. Mungkin ada yang ingin membacakan? Siapa yang mau membaca? Baca ini. Ya, boleh dibaca. Pengertian diagram batang. Pengertian diagram batang. Diagram batang adalah data menggunakan batang berbentuk panjang, panjang atau batang menunjukkan data yang dimiliki. Diagram batang membantu kita melihat Jadi diagram batang itu menyajikan data yang disajikan dalam bentuk tabel, seperti kayak bentuk ada foto hewan, nanti hewannya banyak, nanti dilihat ada berapa jumlah setiap hewan tersebut. Terus selanjutnya ada fungsi diagram batang. Fungsi diagram batang digunakan untuk yang pertama ada menyajikan data dalam bentuk visual. Yang kedua, membandingkan jumlah beberapa data. Yang ketiga, membantu memahami data dengan lebih mudah. Yang keempat, menarik kesimpulan dari data yang disajikan. Selanjutnya ada bagian-bagian diagram batang. Nah, di sini ada terdapat bentuk bagian diagram batang ya. Di sini terdapat data jenis-jenis buah dan jumlahnya. Di atas ada tulisan diagram batang buah favorit kelas 5. Di sini ada apel, jeruk, pisang, mangga, dan ceri. Di bawah itu menjelaskan tentang jenis buahnya. Yang ke atas itu jumlah buahnya, jumlah siswa. Di sini ada yang disebut dengan judul diagram, yang sumbu tegak disebut sebagai jumlah data. Yang ini angka disebut dengan skala pada angka. Skala atau angka pada sumbu. Yang selanjutnya di sini ada sumbu mendatar atau disebut sebagai kategori data yang berdiri seperti ini, namanya diagram data. Selanjutnya ada jenis-jenis diagram, yaitu ada 3. Yang pertama jenis batang vertikal. Jenis batang vertikal itu jumlah yang diperoleh itu berdiri, dan di sini itu sebagai kategori yang di jumlah. Terus yang kedua ada diagram batang horizontal. Yang ketiga diagram batang ganda. Selanjutnya cara membuat diagram batang. Langkah-langkah membuat diagram batang, yang pertama itu menentukan data yang akan disajikan. Yang kedua menentukan sumbu mendatar dan sumbu tegak. Yang ketiga menentukan skala pada sumbu. Yang keempat menggambar batang sesuai jumlah data. Yang kelima memberi judul diagram. Di sini juga ada tentang membaca diagram batang. Ada yang bisa membantu membacakan lagi? Ya, sampai sini. membaca diagram batang. Saat membaca diagram batang, perhatikan: 1. Judul diagram untuk mengetahui data yang disajikan. 2. Tinggi atau panjang batang. 3. Skala atau sumbu. 4. Perbandingan antar batang. Dengan membaca diagram batang, kita dapat mengetahui data terdapat pada segitiga. Terima kasih. Selanjutnya ada contoh penerapan diagram batang. Diagram batang itu dapat digunakan untuk biasanya digunakan dalam menyajikan hasil penjualan, terus menunjukkan jumlah siswa. Yang ketiga menunjukkan
bentuk persegi panjang. Yang kedua, panjang dan tinggi batang menunjukkan banyaknya data yang dimiliki. Yang ketiga, diagram batang memiliki beberapa jenis dan dapat dibuat dengan langkah-langkah sederhana. Nah, di sini itu ada satu kuis. Kita kuis bareng-bareng, mau? Oke. Soalnya, siapa yang mau baca soalnya? Baca soalnya. Yang pertama, bagian diagram batang yang menunjukkan jumlah data adalah A. Judul, B. Batang, C. Warna, D. Hiasan. Yuk, yang mana jawabannya? B. Kita lihat dulu namanya ya.